Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syukran thayyiban mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat panjenengan sampai melanjutkan kembali majelis ilmu ini, yaitu kajian malam Rabu yang kemarin libur karena bulan Ramadan. Alhamdulillah, berdoa bersama-sama semoga Allah selalu berkahi dan rahmati kita semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah panjenengan berdoa orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli Al-Quran, orang-orang yang selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kabar baik semua di Bapak Ibu. Sukerniyati Allah mengalamiku mugi-mugi Gusti Allah tapi amal ibadah ulang-ulang yang setuju insyaallah. Alhamdulillah, ulang-ulang panjenengan kembali ke majelis ilmu. Ini tempat rekreasinya orang beriman. Tempat pikniknya orang beriman itu adalah majelis ilmu. Kalau tempat rekreasinya orang umum itu biasanya ke pantai dan seterusnya, walaupun itu juga dianjurkan, tetapi kadang-kadang kalau ke pantai itu tidak mengagumi pantai. Yang pertama mengagumi dirinya sendiri. Selfie dulu baru mengagumi dirinya sendiri. Harusnya kan mengagumi alam. Ke gunung juga demikian. Ketika sampai di gunung terus selfie, harusnya kan mengagumi gunungnya dan seterusnya. Lalu setelah itu nanti mengagumi gunungnya. Itu kalau piknik ke alam semesta. Tapi pikniknya ulama Islam itu ke majelis ilmu insyaallah. Mudah-mudahan Allah angkat derajat ulama Islam seperti janji ibu Allah dalam surat Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allahumma ladzina amanu minkum wa ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat ulama panjenengan itu golongan orang-orang yang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, golongan panjenengan sudah menyelesaikan tanggung jawab tugas golongan panjenengan di bulan Ramadan. Satu sisi kita bersyukur telah selesai, semoga Allah terima ibadah kita. Tapi satu sisi kita juga kehilangan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan berkah. Kita merasa kehilangan karena sangat kita rindukan bulan-bulan itu. Dan kita berdoa semoga 11 bulan yang akan datang kita bisa lampaui dengan umur yang panjang, dengan kesehatan, dan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang dan selalu meningkatkan ibadah kita insyaallah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini masih bulan Syawal. Hasil dari Ramadan, bulan panjenengan sudah Ramadan yang selesai, maka ayatnya ditutup seperti yang telah kami sampaikan. Ayatnya wajibul ibadah walitukabbirullah ala ma hadakum. Ditutup dengan kalimat kalau sudah cukup ibadahnya, kemudian agungkan asma Allah. Agungkan asma Allah, kita sudah takbir ya kemarin ya. Pengagungan asma Allah itu dengan takbir. Salah satunya kalau pas bulan Idul Fitri atau bulan Safar
yang kita bahas Bapak Ibu, orang yang bersyukur itu kan berarti mendapatkan kebahagiaan. Artinya menurut panjangnya kalimat yang muncul bagi orang yang bersyukur itu adalah Alhamdulillah. Ini Pak. Jadi hasil dari Ramadan itu adalah menjadikan kita mengalami panjang sebagai menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Karena ini misi iblis yang paling utama, menjadikan kita orang yang kufur atau tidak pandai bersyukur. Dan apa tanda-tanda orang yang pandai bersyukur itu? Ya salah satunya selalu mengucapkan kalimat ini, kalimat Alhamdulillah. Maka rumah tangga yang disebut oleh Rasulullah SAW, bayi janati, rumahku itu dan surgaku itu penuh dengan kalimat itu, kalimat Alhamdulillah. Jadi rumah yang penuh dengan keberkahan Allah disebut dengan miniaturnya surga, itu penuh dengan kalimat itu. Karena penduduk surga, salah satu kalimat penduduk surga itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Maka mari Bapak Ibu, setelah Ramadan ini rumah-rumah kita isinya cuma Alhamdulillah. Rasulullah SAW mengajarkan, kalau yang kita terima itu baik, maka doanya Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Itu kalau kita menerima doa nikmat yang baik. Kalau nikmat yang kita terima di dalam keluarga itu tidak baik atau kurang menyenangkan, maka doanya tetap baik. Alhamdulillah, tapi Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau yang pertama kita mendapatkan nikmat yang baik, ya, kalimatnya Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jadi segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan ini, yang dengan nikmatnya sempurna semua kebaikan ini. Kemudian kalau yang kita terima kalimatnya tetap baik, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas keadaan kita hari ini, atas keadaan yang menimpa kita hari ini. Itu kalimatnya Bapak Ibu. Maka sampai-sampai sekarang ini rumah kita hiasi dengan kalimat Alhamdulillah. Berikut di bulan Syawal ini, awal-awal bulan Syawal ini, yang mana Ramadan ini mencetak manusia yang pandai bersyukur, selain nanti mencetak manusia yang bertakwa, kita dididik untuk menjadi manusia yang bersyukur. Sudahkah kalimat ini berada di dalam keluarga kita? Sudahkah kalimat ini selalu terdiam di dalam keluarga kita, ya? Di dalam keluarga kita. Jadi kalimat ini harus kita biasakan di dalam keluarga orang-orang yang pandai bersyukur. Dan ini hanya sedikit Bapak Ibu. Kalau yang kata syukur, orang yang pandai bersyukur itu hanya sedikit. Itu Bapak Ibu sering Alhamdulillah, ya. Banyak Alhamdulillahnya atau innalillahi? Banyak apanya Bu? Atau astagfirullah, ya? Atau sering astagfirullah? Apa sih? Ya, sering saya sampaikan dalam majelis ini, kalau pisah-pisah, ya, piringnya pecah, bilang apa Bu? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas keadaan kita hari ini. Kalau dengan baik ketemu enten sakitnya Bapak Ibu mau 100, gitu, bilang apa Bu? Alhamdulillah hilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Terus bener aku ngomong Bapak Ibu. Nek ngomong Bapak Ibu ini dadi innalillahi. Soalnya dijaluk Bapak Ibu waktu mau titipan duit arisan, kan ngoten nggih. Tidak tambah kedua, ini baru jujur. Terus subhanallah Bapak Ibu, ciri-ciri penduduk surga itu Bapak Ibu, menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Jadi surga itu, kalimat yang ada di surga itu cuma salam, Alhamdulillah, Allah Akbar, dan seterusnya. Jadi besok ketika kita masuk surga disambut oleh malaikat, Assalamualaikum, ya, disambut. Maka kalau kita ingin membangun keluarga yang penuh
dibahas di kemudian hari. Ciri-ciri rumah itu seperti surga atau baiti janati. Jadi ciri-cirinya adalah salah satunya selalu terdengar kalimat salam. Assalamualaikum. Yang masuk masjid, assalamualaikum. Bapak ibu ketemu dengan putranya dari bepergian atau mau bepergian, assalamualaikum. Bapaknya pulang dari berdagang sampai di rumah, assalamualaikum dan seterusnya. Sampai biasa gini. Bapak-bapak itu biasa nih. Pulau selamat siang diganti ya Pak. Assalamualaikum. Terus yang kedua adalah kalimat alhamdulillah. Tetapi kita pun mungkin dari ngaji kita mungkin salah paham. Ini Bu, tonggolnya orang digoyangnya sakit loro. Tunjukkan dengan alhamdulillah. Ya, sing oke sing mboten paham wae terus gawe fitnah. Ya, wong tonggolnya loro malah alhamdulillah. Lah iki kan makane orang tadi donasi. Kene alhamdulillah ampun kalian yang sing dari paham ya. Di kali bapak ini khusus untuk rumah tangga yang sudah alhamdulillah kan begitu ya. Terus ini Bapak Ibu, Ramadan membentuk manusia yang pandai bersyukur. Dan kalau ini sambung kita sampaikan bahwa orang itu dikatakan bersyukur kalau sudah memenuhi tiga hal ya, 3 level. Masih ingat ya? Sehingga kita dulu yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, kemudian mengakui bahwa nikmat itu dari Allah. Dan yang ketiga adalah menggunakan nikmat itu untuk kebaikan, ketaatan kepada Allah. Kalau sudah mencapai level yang ketiga tadi, ulama panjenengan berhak mendapatkan janji Allah. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang bersyukur akan aku tambah, dan siapa yang kufur tidak mau bersyukur, nikmat itu akan diganti azab. Tapi syaratnya levelnya sudah 3. Levelnya sudah 3. Jadi rukunnya tadi, rukun bersyukur itu yang pertama mengucapkan alhamdulillah. Apakah sudah cukup layak kita mendapatkan janji Allah? Belum Pak. Yang kedua harus dilakukan, mengakui bahwa itu dari Allah. Contohnya begini, jenengan tadi dapat uang, dapat berdagang, kemudian dapat laba banyak, kemudian alhamdulillah. Terus sampai di rumah, alhamdulillah Bu, hari ini untungnya banyak. Sekolah tiba, alhamdulillah Gusti Allah alhamdulillah. Allah disebut Pak. Bukan pinter aku menyang sehingga badiku oke. Betul-betul. Itu level kedua. Dan level ketiga, menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk kebaikan-kebaikan. Salah satunya nanti kita bahas sifat-sifat orang yang bertakwa. Salah satunya mudah untuk sedekah. Mudah untuk sedekah. Jadi itu syaratnya kalau panjenengan dikatakan sudah dikatakan bersyukur. Banyak orang yang sudah menganggap bahwa dengan mengucapkan alhamdulillah sudah bersyukur. Belum. Setiap kali jangan alhamdulillah itu baru level pertama. Baru level 1. Nanti naik level kedua, akui bahwa itu dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Yang ketiga, gunakan nikmat itu untuk kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam panjenengan itu tandanya orang yang bersyukur kepada itu. Kalau kita sudah mencapai derajat itu, maka ulama panjenengan berhak mendapatkan janji Allah akan ditambah terus nikmatnya, baik itu ditambah jumlahnya maupun ditambah keberkahannya dan kualitas dari nikmat itu. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, bahwa Ramadan ini setelah kita Ramadan itu selain mencetak manusia-manusia, hamba-hamba yang bersyukur, maka seperti yang disampaikan oleh Allah dalam ayat yang sering kita dengar, bahwa Ramadan ini menjadikan kita manusia-manusia yang bertakwa. Nah, siapa manusia yang bertakwa itu? Kita sudah sering membaca di dalam surat Al-Baqarah
ya. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang yakinnya tanpa keraguan, yang yakin tanpa ragu-ragu tentang yang gaib. Apa itu yang gaib? Allah, pahala, surga, neraka, hal-hal yang gaib. Kita meyakini bahwa itu adalah satu keyakinan yang tidak pernah ragu bahwa besok kita akan diadili, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Itu keyakinan kita. Jadi kita percaya kepada yang gaib, Allah itu gaib dan seterusnya. Jadi sifat orang yang bertakwa itu yang pertama adalah yakin dengan yang gaib, bahwa kehidupan ini hanyalah sementara dan akhirat itu yang abadi, ya. Dan itu hanya mampu kita keluar panjang lampai dengan keimanan yang kuat tanpa keraguan sedikit pun. Jadi orang yang beriman itu sangat yakin terhadap berita-berita yang Allah kirimkan lewat wahyu-Nya, lewat Al-Quran dan hadis, ya, lewat Al-Quran dan hadis kita yakini semuanya itu tanpa ada keraguan sedikit pun, ya. Kemudian sifat yang kedua adalah wa yuqimuna shalah, mendirikan sholat. Dan ini sudah kita lakukan insyaallah, ya. Mendirikan sholat, jaga terus dan sebagainya. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian hartanya dan sebagainya. Jadi ini sifat-sifat orang yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan dengan terus mengkaji Al-Quran, ya. Ampun berhenti keluaran panjenengan mengkaji Al-Qurannya, membahas Al-Qurannya jangan berhenti, terus tadarus dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah yakin bahwa besok kita akan, bahwa akhir dari dunia ini adalah kiamat. Kita meyakini bahwa dunia ini akan berakhir, dunia ini akan hancur, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban setiap apa yang kita lakukan. Setiap apa yang kita lakukan di dunia ini, sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, orang-orang yang beriman itu sifatnya dijelaskan dalam surat Al-Baqarah itu seperti itu, Bapak Ibu. Tapi dalam kesempatan kali ini saya ingin menambah sifat-sifat orang yang bertakwa di dalam surat Al-Imran ayat 133. Di sana dijelaskan, Bapak Ibu, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini sering dibaca, ya, keluaran panjangan Bapak Nabi sampun sering mendengar atau mungkin bahkan hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Ya, dan segeralah kalian minta ampun kepada Allah dan minta surganya. Yang surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ayatnya dilanjutkan, alladzina yunfikuna fis sarai wal dharai wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dijelaskan bahwa di situ sifat-sifat orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Dia menginfakkan hartanya, mensedekahkan hartanya baik dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Dia menginfakkan hartanya tatkala dia butuh maupun tidak butuh. Kalau orang menginfakkan hartanya sedangkan dia sedang longgar, hartanya longgar, mungkin sakit, ya, mudah. Tapi ketika di saat bersamaan keluaran panjenengan ingin menginfakkan hartanya pas butuh, ini yang sulit, Bapak Ibu. Ini yang sulit. Dan orang yang beriman itu rasanya sama, Pak. Rasanya sama. Ketika punya uang infak, ketika tidak punya uang dia masih bisa infak, ya. Dia bisa infak, ya. Dan infaknya mungkin sama. Kalau kemarin mungkin punya uang sekian ratus ribu atau sekian juta, bisa infak mudah. Tatkala keluaran panjenengan hartanya menipis atau bahkan butuh, ya, tapi masih bisa infak layaknya seperti orang punya uang. Dan insya Allah ini sudah kita biasakan di Bapak Ibu, apalagi di bulan Syawal, di hari raya Idul Fitri. Subhanallah, kadang-kadang menawi pun tanggal 2, berarti dolannya kita tanggal 2, ya Pak.
Tanggal 1 kan sholat Idul Fitri ya. Tanggal 2 dolan ya. Biasanya pun dicepatke nggih Bu. Jadwal sing ditrai gitu. Gitu ngoten Bu. Bapak-bapak nggih ya. Engko ponakan kae 1.000 ngoten ya. Kae gandeng rada ado 20.000 wae ngoten. Kae rada ado meneh 10.000. Dikai amplop sakniki cilik-cilik nggih Bu. Tulisannya selamat hari raya Idul Fitri. Nggih, pun dilakoni to. Niku wajib nomor sunat. Niku adat nggih. Adat nggih, Pak. Tapi boleh, Pak. Boleh silakan. Ini perintah sedekah, tapi ampun keliru Bapak Ibu. Jenengan menginfakkan hartanya di jalan Allah itu ada urutannya. Ada urutannya. Siapa yang harus kita sedekahi pertama kali, Pak? Ampun keliru, sudah sedekah banyak, tapi kok janji Allah belum diberikan. Mbok menawi keliru urutannya. Ya, orang jauh disedekahi sekian ratus juta, sekian puluh juta misalnya, tapi orang dekat malah tidak pernah disedekahi. Yang pertama yang disedekahi adalah surat Al-Baqarah ayat 215. Hai Muhammad, engkau tanya sedekah itu untuk siapa saja, maka Allah jelaskan sedekah itu yang pertama untuk orang tuamu. Untuk orang tua. Nah, tiang sepain pun sugih, pun kaya, sedekah betul. Nah, berusaha punya sedoro, pokoknya orang tua pertama kali yang diinfak sedekah, fitrahnya amplopnya rada gede dan sampai tersenyum orang tuanya, sampai tersenyum dengan amplopi terus dibuka. Nek cek berembut, amplopi kurang adil. Ribut yang ini buat dilambai. Pun guyu tadi. Nek guyu sampai guyu. Nek dereng guyu berarti dereng ridho. Bukankah ridho Allah itu ridho walidain? Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Wes dok sithik wae iki lono kok kian iki 20.000. Oke pun guyu. Ning nek kali geget-geget batung nggih dengan sampai. Pokoknya sedekah yang pertama sinten? Orang tua. Amplopnya sing dawa gede, jerone bentulan abang-abang, mungkin terus guyu, saking senengnya nangis keranggo anake, iki mau untuk menyolong tidur, gitu. Pun sewu, ya, kok akeh menang kata gitu. Namun Bu, iki alhamdulillah kula nabung niat bismillah sekian bulan Syawal mengkobar boto arep tak infake jenengan sehingga sekian puluh juta. Niki senes kula nyolong alhamdulillah niki asal kula usaha niat kula besok nabung 11 bulan berposo arep tak infake jenengan. Nah, ngoten nggih. 10.000 bendina insyaallah mungkin bulan Syawal orang tua iso guyu. Yang nomor kali kalau sudah orang tua siapa Bapak Ibu? Kerabat mungkin, kerabat dekat, sedulur-sedulur secerdas. Buat mereka tersenyum. Nggak tersenyum. Sampai di Bapak Ibu, nah, istri dan seterusnya bapak-bapak, dua istri gitu lagi. Sedekahnya 3 kata Bu, ini 3 jajan buku seragam botol 10 juta. Terus ini 3 buku seragam anaknya 10 juta. Ini kok 3 sedekah dipercok-percok, dicek. Ini 3 masak, ini 3 buku roti, ini 3 buku, nah terus terusnya. Dan sampun kerabat dekat, sinten Bapak Ibu? Anak yatim, anak-anak yang yatim piatu dengan sedekah handphone, terus dengan fakir miskin. Nek fakir miskin sampun, terus orang yang sedang dalam perjalanan, orang yang sedang dalam perjalanan musafir, itu dilakukan. Itu urutannya Bapak Ibu. Kadang-kadang fakir miskin diutamakan, tapi orang tua dilalaikan. Orang tua dilalaikan. Mungkin dia buka surat Al-Baqarah ayat 215. Ini ciri orang yang bertakwa Bapak Ibu. Nek sholat, infak, beriman kepada yang gaib, insya Allah kita sering sudah dibahas dan mungkin ini juga sudah sering kita bahas. Tapi yang penting mari kita saling mengingatkan satu dengan yang lain agar sifat ini terus melekat pada diri kita. Menginfakkan hartanya
baik dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi lapang. Kemudian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Siapa orang yang bertakwa itu? Orang yang selalu menahan amarahnya, menahan amarahnya. Benar musuh, bahasa kita tidak marah. Maka ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah minta nasihat. Jawab Rasulullah, la taghdab malakal jannah. Kamu jangan marah, insya Allah masuk surga. Jadi orang yang beriman itu selalu menahan amarahnya. Ini sifat orang yang beriman. Tapi didahulukan sikap lemah lembut, Bapak Ibu. Ya, di dalam hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan 4 sifat orang yang diharamkan disentuh api neraka? Ya, yang diharamkan disentuh api neraka. Yang pertama adalah hayyin, Mbak. Hayyin. Siapa hayyin itu? Hayyin itu adalah orang yang tidak suka melaknat, mencaci maki, Pak. Orang yang tidak suka mencaci maki, melaknat, itu haram kulitnya disentuh api neraka. Mencaci maki, melaknat orang lain dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua adalah layin. Layin itu lemah lembut, ya, lemah lembut, sopan, santun, gitu ya. Kalau ketemu saudaranya ceria wajahnya, ya. Ketemu saudaranya ceria wajahnya. Kemudian yang ketiga adalah qarin. Qarin itu menyenangkan, ya. Atau yang tadi menyenangkan orang lain, ya. Menyenangkan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah sahal. Sahal itu memudahkan urusan orang lain. Kalau kita berurusan itu mudah, tidak mempersulit, Pak. Tidak mempersulit. Itu sifat-sifat orang yang baik, ya. Sifat-sifat orang yang diharamkan disentuh oleh api neraka. Jadi orang yang bertakwa, ya, itu sifatnya adalah wal kadhiminal ghaidh, yaitu menahan amarahnya. Dan kemudian dilanjutkan wal afina 'anil nas, ya, suka memaafkan, Pak. Suka memaafkan antara sesama manusia. Maka di dalam adat Kepulauan Panjenengan biasanya kalau habis Ramadan ada nama halal bihalal, saling memaafkan. Kalau ini terhalang jauh ke depan, Pak Sam, betul ya? Betul apa? Itu bukan syariat, saling memaafkan, ya. Walaupun tidak ada aturan setiap Ramadan, ya, setiap Syawal Kepulauan Panjenengan saling memaafkan. Kapan saling memaafkan itu? Ketika Kepulauan Panjenengan berbuat salah, ampun nunggu Ramadan, ampun nunggu bodoh, ya, atau salah. Kowe minta maaf kalau aku mas sesuk wae nek Idul Fitri. Kesuwen, ya mungkin umurnya panjang kalau sudah meninggal. Jadi sifat orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anil nas, saling memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Memaafkan, Pak. Tetapi memaafkan ini pun juga ada levelnya, Pak. Ada tingkatannya, ya. Levelnya ada, tingkatannya juga ada. Kepulauan Panjenengan kalau mampu memberikan maaf di level yang tertinggi, maka Kepulauan Panjenengan akan mendapatkan pahala dari Allah, ampunan dan kasih sayangnya. Di dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di sana disebutkan maaf itu levelnya ada 3. Kepulauan Panjenengan itu kalau memberikan maaf kepada orang lain itu ada 3 tingkatan, Pak. Semoga kita yang termasuk yang ketiga. Yang pertama adalah wa in ta'fu wa tasfahu wastaghfiru. Itu yang terakhir. Jadi yang pertama wa in ta'fu, kemudian yang kedua wa tasfahu, kemudian yang ketiga wastaghfiru. Tiga-tiganya ini pengertiannya maaf sama, Pak. Maaf tiga-tiganya ini kalau bersama-sama
dalam surat At-Taghabun ini tiga-tiganya sama, memberi maaf. Artinya memberi maaf. Kalau dia bersama-sama artinya beda, tapi kalau dia berdiri sendiri maka artinya tiga-tiganya itu. Maka di ayat tadi surat Al-Imran wal afina, memaafkan itu levelnya sudah ketiga. Ya, level yang pertama Bapak Ibu, kalau ada orang lain minta maaf kepada kula panjenengan, kemudian kita memberi maaf, hanya sekedar memaafkan saja, kemudian masih membicarakan kesalahan orang lain tadi, ya, masih mencacatnya, itu level yang pertama. Jadi kalau ada orang lain minta maaf di mata kula panjenengan, kemudian kita memaafkan, ya wis tak maafke, tapi kok kita masih mencaci maki, dimaafkan tapi masih membicarakannya, mencacinya dan seterusnya, itu tingkatan yang pertama. Nah, tingkatan yang kedua, watasfahu, itu memaafkan sekaligus tidak membicarakannya. Ini tesih kelingan, Pak. Tesih kelingan. Jadi kalau yang pertama memaafkan, ini tesih ngomong-ngomong. Sopo kae. Oh, kayak si Abdullah dungi muantemi aku. Terus dia ngomong gitu. Kalau level yang kedua itu dimaafkan, terus buatan dia oke, Pak. Ini pesan kelingan yang hati. Nah, level yang ketiga wastagfaru itu level yang tertinggi, Pak. Apa itu, Pak? Memaafkan, tidak membicarakannya lagi, dan sudah melupakannya. Itu tingkatan yang ketiga. Kalau sudah mencapai tingkatan yang ketiga, wastagfaru, maka kita berhak mendapatkan janji Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Allah akan melupakan dosa-dosa kita. Menawi bulan panjenengan sudah mencapai wastagfaru, memaafkan, tidak membicarakannya lagi, dan melupakan seolah peristiwa itu tidak terjadi, maka janji Allah besok di akhirat, di yaumul mizan, hari pertimbangan amal manusia, Allah akan melupakan kita, kejelekan kita, dosa-dosa kita dilupakan, sebagaimana engkau melupakan dosa kesalahan orang lain di dunia. Engkau akan melupakan, dan Allah tidak membahasnya lagi, sehingga ketika membuka catatan amal tahun-tahun ini menunggabe, biasanya karena ibu-ibu itu pinter menyimpan menyimpan di hati, menyambungkan. Walaupun bapak-bapak gitu, tapi bapak-bapak kadang-kadang boten ngurus, pun lali kadang-kadang. Nah, ibu-ibu masalah 5 tahun 10 tahun yang lalu masih ingat terus, ya. Bahkan yang ngapunten menawi sakit, ampun, cara Jawanya nyunya budi, ampun nyakiti wanita nggih Pak nggih. Kalau wanita itu selalu ingat Bapak Ibu, dihapus kadang-kadang ingat. Ini Bapak Ibu semuanya bisa menghapus, subhanallah. Dengan dapat janji Allah, Allah akan menghapus kejelekan kita dan melupakan keburukan kita dan diganti dengan pahala yang baik. Maka saya kita pernah melihat, mungkin mendengar kisah tentang sahabat yang mengajarkan anaknya untuk maku, gitu. Tembok itu dipaku, kemudian setelah itu nggak jadi, disuruh nyabut, Pak. Disuruh nyabut. Kemudian anaknya bingung, apa maksudnya wahai ayah? Gini nak, saya ingin mengajarkan. Ini lihat, pakunya kamu paku di tembok, terus saya suruh nyabut nggak jadi. Tapi lihat temboknya, masih membekas tidak? Membekas. Maka jangan pernah menyakiti orang lain, walaupun mereka memaafkan, tapi masih membekas. Gitu Bu? Membekas betul Bu? Terus tapi tidak sakit dilupakan. Niki abot, karena memang janji Allah betul besar Bapak Ibu. Janji Allah luar biasa. Kalau kalian, ya kata Allah, kalau kita hamba sudah mencapai level yang ketiga tadi, memaafkan, tidak membicarakannya lagi, dan melupakan seolah peristiwa itu tidak terjadi, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini perlu dilatih, perlu dilatih. Ya. Ibu-ibu, kami kemarin sudah sungkem di depan bapak-bapak. Bapak-bapak kadang-kadang apa-apa kok nangis, disebut aku jalan aku selali. Neng ibu jika ingat terus cerita, aku selali, nangis
wong loro nangis kabeh. Kanjeng Nabi ketika menawi tidak diharamkan manusia sujud dengan manusia, maka aku suruh sujud istri, sujud di hadapan suami. Tapi karena diharamkan, nggih, ampun sujud sungkem mawon, nggih. Pun sungkeman dereng Bu. Kalian bapak pun ngajak sungkeman kalian ibu. Nek dereng mungkin langsung mriki nggih. Dikira bapak Pak nanya saya, aku tak sungkem, nggih. Itu. Pokoknya jalur ngapura. Nek pun ngapura Bapak Ibu, insya Allah nanti turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau ana alal qura amanu wattaqau latafahna alaihim barakati minas samai wal ard. Rumah itu akan diberkahi karena rumah itu isinya orang-orang yang saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Ini sifat orang yang bertakwa Bapak Ibu. Jadi mudah untuk memberikan maaf kepada orang lain. Kalau dalam sejarah Rasulullah, mari kita lihat Bapak Ibu, Rasulullah itu tidak mudah marah dan mudah memaafkan, ya. Dicaci maki, ya. Bahkan subhanallah, ya, nauzubillah, dikatakan gila, terkena sihir, ya, dan sebagainya. Mohon maaf, ya. Semoga Allah muliakan Rasulullah SAW, dikatakan hilang ingatan dan seterusnya, ya. Terkena sihir tadi, ya. Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah itu marahnya kalau diganggu agamanya. Kalau agama ini diganggu, dilecehkan, beliau marah. Apalagi Allah, ya, apalagi Allah. Kalau Allah dan agama yang mulia ini dilecehkan, beliau baru marah. Kalau urusan dunia dan berhubungan dengan pribadi beliau tidak marah. Lihat di Taif, beliau disakiti, dilempari dengan kotoran untanya, sampai didatangi dua malaikat, ya, minta izin agar angkat gunung ini biar dibeleki sama gunung ini orang yang melecehkan. Kata Rasulullah, dimaafkan, gitu, dimaafkan. Ketika diludahi orang Yahudi, ya, ketika mau berangkat sholat subuh, dimaafkan. Ketika bersama orang buta di pasar, ya, dia menyuapi setiap hari, tapi beliau, orang buta tadi mencaci maki beliau tidak membahasnya, melupakan, ya. Inilah luar biasanya Rasulullah. Maka Rasulullah disebut dalam Al-Quran akhlaknya sangat mulia, ya, menahan amarahnya dan wal-afina linnas, mudah memaafkan antara yang satu dengan yang lain. Betul nih Bapak Ibu, mungkin melalui panjenengan sifat-sifat ini sudah melekat di dalam diri kita, karena memang Ramadan ini mencetak manusia yang bertakwa. Dan sebagai penutup, melalui panjenengan sering kita bahas ini, ya, kalau kita sudah bertakwa, janji Allah di 226 ayat disebutkan di dalam Quran, ada 226 tempat, ya. Salah satunya adalah di dalam surat Tolak ayat 2-5. Siapa yang bertakwa dengan sifat-sifat seperti itu tadi, maka Allah menyatakan Allah akan memberikan jalan keluar setiap punya masalah. Kemudian yang kedua, memberi rezeki, wayarzuqhu min haitsu la yahtasib, memberi rezeki dari arah yang tidak disangka. Kemudian yang ketiga, memudahkan semua urusan. Kalau punya urusan dimudahkan. Kalau yang pertama tadi diberi jalan keluar, ini tidak hanya diberi jalan keluarnya itu dimudahkan, ya. Kadang-kadang karena orang diberi jalan keluar tapi sulit, Pak. Diberi jalan dalam masalah tapi sulit. Tapi kalau ini tidak, diberi jalan keluar mesti dimudahkan urusannya. Kemudian yang terakhir di dalam surat At-Talaq ayat 2-5, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan melipat gandakan pahalanya. Itu janji Allah di salah satu surat At-Talaq ayat 2 dan 5, dan masih banyak janji Allah, termasuk tadi uiddat lil muttaqin, diberi surga yang paling mulia, tentunya surga Firdaus, ya, surga yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat orang yang bertakwa. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Ramadan semoga yang pertama melalui panjenengan menjadi orang yang pandai bersyukur, selalu terucap dari lisan melalui panjenengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, melalui panjenengan jangan melalaikan ibadah-ibadah, termasuk tadi beriman kepada yang gaib, sholat, menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan juga selalu menahan amarahnya, ya, menahan amarahnya dan selalu memaafkan antara sesama manusia.
kesalahan mereka kita maafkan dengan melupakan semuanya, agar kita mendapatkan karunia dari Allah, agar kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Janjinya Allah pun juga akan melupakan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita nanti di yaumul kiamat. Semoga bulan panjenengan termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.